Setelah rel kereta api, persawahan, terus itu ada pabrik minyak. Nah, itu bukan pabrik minyak jarak, minyak klentek itu, tapi minyak elit itu ya. Cepu adalah kecamatan. Secara administratif, Cepu ikut wilayah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Anda sekalian saya ajak untuk melihat-lihat seputaran Cepu. Cepu bisa juga dikatakan ibu kota Pertamina yang ada di Indonesia. Semua pertambangan perminyakan yang ada di seluruh Indonesia dominan dengan Cepu. Misalkan ada tulisan Cepu Ltd, Cepu Mobile, dan lain sebagainya. Jadi maksudnya begini, umpamanya Cepu Mobile. Di suatu tempat, misalkan di belakang warung kopi Rondo ada kandungannya minyak. Nah, untuk menangani itu, maka yang terpercaya di Indonesia adalah ahli pertambangan minyak dari Cepu. Misalkan di belakang warung Rondo tadi itu kandungan minyaknya ada sekian ratus ribu barel, alatnya apa saja, umpamanya linggis, paralon, atau selang, misalkan seperti itu. Ya mungkin yang namanya ahli pertambangan minyak itu tidak hanya Cepu saja. Di luar sana pun banyak ahli-ahli pakar-pakar minyak bumi atau pakar pertambangan. Tetapi selama ini yang sangat kompeten dan terpercaya adalah Cepu. Ya kita kan tahu sendiri, umpamanya ada sebuah pertambangan ditangani insinyur pertambangan abal-abal, terus pertambangan tersebut Suloyo. Terus ada lagi sebuah pertambangan, lokasi tersebut minyak yang mau dibur tersebut tidak disurvei dulu. Nah, sudah terlanjur ngebur biaya triliunan, ternyata setelah dibur 3 bulan minyaknya macet incrat-incrit koyo wong anyang-anyangan. Akhirnya perusahaan tambang tersebut bangkrut konco-konco. Nah, sekarang kita kembali ke suasana seputaran kota Cepu. Di sini disebut kota bukan berarti kabupaten ya, ini tetap kecamatan. Yang dinamakan kota itu kerajane utawa prajane itu namanya kota. Paham yang dimaksud? Kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Banyak orang mengatakan kalau Cepu itu kabupaten atau kota kabupaten. Namun yang sebenarnya Cepu itu adalah kecamatan. Jadi kota Cepu ini merupakan kecamatan. Adapun letak Cepu tersebut Kabupaten Blora paling timur, perbatasan dengan Bojonegoro. Jadi kalau dari Bojonegoro itu terpisahkan sebuah bengawan. Kulone bengawan sudah wilayah Jawa Tengah, yaitu wilayah Kabupaten Blora ya Cepu itu tadi. Terus wetane bengawan itu wilayah Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Kecamatan Padangan.
Kota Blora sebagai kota kabupaten, suasananya ramainya masih dikalahkan Cepu sebagai kecamatan. Banyak orang mengatakan yang layak dan pantas untuk menjadi kota kabupaten adalah Cepu. Lah terus bagaimana yo? Yo ora iso. Bagaimanapun juga yang namanya Blora tetap dijunjung tinggi dan dihargai. Ya biarpun sepi sunyi kaya kuburan sepi nyenyet, itu harus kita hargai dan dipertahankan. Walaupun belakangan ini menyusul rame kaya pasar geger, itu pun harus kita cermati betul-betul. Nah ini kalau menurut pendapat saya loh ya. Tetapi kalau menurut pendapat kamu ya ndak tahu. Selain itu, Cepu juga dikenal tempatnya atau daratannya orang-orang kaya dan orang-orang makmur. Tetapi terlepas dari itu, yang hidupnya kere dan melarat pun banyak konco-konco. Di sepanjang jalan seputaran Cepu banyak sekali alat-alat atau perabotan kendaraan kuno yang dimuseumkan di trotoar. Namun kendaraan tersebut masih ada kaitannya dengan pertambangan minyak. Suatu misal muh-muhan atau rongsokan kereta api kuno dan juga tetek bengek dan lain sebagainya. Nah, di sini pun ada sebuah gereja Katolik yang tua sekali umurnya, keren. Selanjutnya marilah kita lanjutkan untuk menjelajahi seputaran Cepu. Kita kan barusan berhenti di depan gereja, terus di tengah trotoar itu ada patung kereta kencana. Dari sini kita akan menuju ke perbatasan Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Bojonegoro dekat Bengawan. Nanti setelah kita keluar dari seputaran Cepu, kita masuk wilayah Bojonegoro dan melihat-lihat lokasi pertambangan yang sedang dihandle Cepu, yaitu berada di Desa Gayam. Sekarang kita mau keluar dari seputaran Cepu. Nah, jalan yang kita lewati ini menuju ke Bengawan atau menuju ke Bojonegoro sekaligus ke arah Surabaya. Mungkin kalian-kalian yang berada di Malang itu kan ada bis Jaya Utama Malang Cepu. Dahane adoe. Terus ada lagi Surabaya Cepu. Jadi seperti inilah suasana Cepu. Nah, jalannya pun halus sekali konco-konco, ya wajarlah, kan Cepu merupakan ibu kota Pertamina atau bahasa gaulnya adalah juragan minyak, juragan pertambangan. Jadi andai kata di wilayah Cepu itu jalannya ada yang lubang sedikit pun, ya gampanglah ditempel pakai intip minyak bumi yang berupa aspal, kan beres toh. Tinggal beberapa meter lagi, kurang lebih ya 200 meter ya. Di depan nanti ada sebuah tugu pembatas antar provinsi dan sekaligus tugu pembatas antar kabupaten. Dan di depan nanti ada jembatan, kalau tidak salah jembatannya itu ada 4. Jembatan umumnya 2, terus jembatan kereta apinya itu 2.
Nah, setelah kita sampai di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur atau perbatasan Blora Bojonegoro, langsung saja kita menuju ke tempat pertambangan cepu mobile yang ada di Ngayam. Ini adalah jalur dari Cepu menuju ke Bojonegoro atau lanjut ke Surabaya. Terus ini bukanlah jalan tol, melainkan ini jalan umum yang dibuka akses menuju ke lokasi pengeboran minyak atau ke pertambangan. Jadi bagi Anda yang lewat sini kok ujuk-ujuk mau masuk unyak-unyuk itu tidak boleh ya. Nanti bisa dipentung karo satpame. Nah, ini adalah jalan khusus kecuali orang yang menjadi pejabat di Pertamina tersebut atau kepala bagian penting lah gitu ya. Nah, itu baru boleh. Jadi seperti kita seperti saya ini ya jedondot netap karo cila-cilo di bawah jalan tingkat ini sambil ngambil gambar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lihat ini bukanlah jalan tol umum ya, tetapi ini adalah jalan khusus untuk masuk ke lokasi Pertamina Cepu. Nah, jadi ini mirip sekali bangunannya dengan jalan tol. Dek jalan mewah untuk masuk ke lokasi area Pertamina Cepu. Mobil Cepu Ltd. Nah, itu bertuliskan Mobile Cepu Ltd. Terus di bawahnya ada tulisan Bojonegoro. Terus goyang kiri lapangan Banyu Urip. Adapun posisi letaknya jalan yang mirip tol ini dari Padangan menuju ke Bojonegoro. Jadi yang ke sana itu, nah itu ke Padangan. Terus yang ke sini kita ke Bojonegoro. Nah, jadi untuk masuk ke lokasi pabrik atau Pertamina itu tidak sembarangan. Kalau tidak orang penting itu tidak bisa masuk. Jadi mengenai jalan ini untuk orang dalam atau orang Pertamina ya, pertambangan ya, kalau mau masuk, kalau yang dari barat lewat keluaran itu tadi seperti jalan tol tadi sebelah kiri. Terus kalau yang dari timur lewat itu di sebelah kanan itu. Bagi konco-konco teman-teman sekalian, kalau lagi dari timur nanti ada kendaraan masuk lewat situ, jangan ikut-ikutan. Itu jalan khusus ya, khusus orang penting di Pertamina, disitulah. Paham? Kalau sudah paham, marilah sekarang kita melihat-lihat suasana pengeboran dari kejauhan. Ya, sehubungan kali ini gambarnya agak sedikit rabun karena ini menjelang senja. Sekarang kita berada di kawasan Pertamina. Maksudnya gini, sekarang kita berada di kawasan pengeboran minyak besar-besaran, ya toh.
Nah, ini di depan saya ini rel kereta api. Terus di sebelah di sebelah kiri itu jalan raya dari Cepu Bojonegoro. Terus melompat ke selatan ada rel kereta api. Setelah rel kereta api, persawahan. Terus itu ada pabrik minyak. Nah, itu bukan pabrik minyak jarak, minyak klentek itu, tapi minyak elit itu ya. Jadi pabrik minyak itu luasnya itu ribuan hektar, ora karo-karuan. Sedangkan untuk masuk ke pabrik itu ya lewatnya tadi yang jembatannya mirip jembatan tol itu tadi, muter terus gitu. Tapi bagi mereka para pejabat pabrik minyak itu kan mobilnya mobil penak loh, tidak seperti kita ini mobil surungan. Terus di sebelah sana itu ada kobaran api, kelihatan enggak ya itu ya. Terus di kanan kiri kobaran api itu lampu. Jadi di kawasan ini ada berpuluh-puluh titik pengeboran minyak. Selanjutnya terima kasih alias matur nuwun. Salam sehat, salam yang nonton dan juga yang bikin konten video. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, umpamanya Pak D dalam ngomong itu ada yang ceplas-ceplos begini begitu ya, itu memang sengaja untuk kita tidak terlalu tegang supaya kita itu guyon, karena di galeri kampung desa ini cenderung guyon. Oke konco-konco, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.